belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Oke, saya absen ya. Ya Bu. Angga Ningsi, Bu. Gita B, Hari Bu. Ainul Aras. Bu. Oke, semuanya hadir semua ya. Ya Bu. Oke, masih ada yang ingat materi minggu lalu? Teks negosiasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu teks negosiasi? Baik Bu. Oke, silakan kita B. Teks negosiasi adalah teks untuk mencapai proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke, tepuk tangan untuk kita B. Oke, hari ini kita akan belajar tentang teks berita. Ada yang tahu apa itu teks berita? Ada yang tahu? Ada Bu. Oke, tidak ada yang tahu ya teks berita. Apakah kalian pernah mendengar sebuah informasi tentang sebuah peristiwa atau kejadian? Pernah. Contohnya apa? Berita kecelakaan, banjir. Oke, banyak ya kejadian yang pernah terjadi. Nah, kita pasti sering mendengar teks berita itu pada saluran TV, salah satunya itu TV One. Oke. Di sini saya akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian teks berita. Jadi teks berita adalah teks yang mengandung informasi mengenai sebuah peristiwa secara faktual dan aktual. Sebelumnya ada yang tahu apa yang dimaksud dengan faktual dan aktual? Faktual adalah berita dibuktikan dan adanya keterangan. Coba satu-satu, Rasna. Faktual pada berita dibuktikan dengan adanya keterangan dari orang-orang yang terlibat pada peristiwa tersebut. Kalau aktual, coba Herawati. Aktual dibuktikan. Aktual. Dapat disampaikan secepat mungkin. Oke, benar sekali ya. Berikan aplaus untuk Herawati kelasnya. Jadi saya ulangi, peristiwa yang bersifat faktual itu adalah peristiwa yang terjadi berdasarkan fakta, sedangkan untuk aktual itu berita yang baru saja terjadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks berita. Coba Ainul Aras bisa bacakan ciri-ciri dari teks berita. Yang Bu, ciri-cirinya berdasarkan fakta sesuai dengan selera dan minat konsumen. Oke, benar sekali ya. Kemudian di sini ada unsur-unsur teks berita yang dimana yang pertama yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Dan untuk lebih agar kita mudah mengingat, kita menggunakan dengan adik simba, di mana adik simba ini merupakan kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bisa dilihat di sini. Di sini ada judul berita tentang korupsi di polisi Indonesia memprihatinkan. Nah, judul di atas yang saya tampilkan di atas itu adalah judul dari teks berita. Kemudian untuk paragraf yang pertama yaitu merupakan kepala berita, dan paragraf kedua sampai paragraf keempat yaitu judul berita, dan yang terakhir yaitu ekor berita. Kemudian di sini ada kaidah bahasa teks berita. Kaidah yang pertama yaitu menggunakan kalimat baku. Ada yang tahu kalimat baku itu seperti apa? Sesuai dengan KBBI. Oke, Mas Gi? Ya Bu, sama. Oke, sesuai dengan KBBI ya, atau edaran yang disempurnakan. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat langsung. Nah, kalimat langsung di sini berisi tentang kutipan langsung yang diucapkan
mengetahui berita tersebut. Kemudian yang ketiga, menggunakan konjungsi. Pasti kalian pernah mendengar kata konjungsi itu apa? Benar Bu? Apa? Kata dan yang. Oke, benar sekali ya. Konjungsi itu adalah kata yang menghubungkan antara kata atau kalimat. Kemudian ada yang keempat, yaitu menggunakan kalimat denotatif. Ada yang tahu kalimat denotatif itu apa? Sebenarnya, oke, kalimat denotatif itu adalah makna yang sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah kata kerja mental, yang dimana kata kerja mental ini menerangkan tentang bagaimana perasaan korban dari berita tersebut, tapi tidak menampilkan secara langsung. Oke, kemudian di sini ada contoh teks berita. Tadi juga saya sudah menampilkan contoh teks berita menggunakan koran. Kemudian di sini ini Rasna kelihatannya sangat ngantuk ya. Oke, mulai dulu duduknya. Oke, sekarang perhatikan ya. Hera, tolong jangan cerita, perhatikan ya. Berada di depan. Oke, sekarang Ibu akan melakukan ice breaking. Nah, dengarkan gurunya ya. Dapat saya, dapat diri Bu. Duduk saja, nanti kalian capek kalau berdiri. Berdiri terus ya. Jadi, gurunya itu jika saya bilang botak, berarti kalian harus memegang kepala kalian. Nah, kalau Ibu bilang batik, berarti maju. Kalau Ibu bilang batu, berarti kalian oke. Sekarang fokus ya. Kalau ada yang tidak fokus nanti Ibu hukum. Oke, sekarang Ibu bilang kata batik. Oke, semuanya punya baju. Oke, fokus. Kemudian Ibu bilang batu. Botak. Oke, semua berarti sudah fokus ya, karena tidak ada yang salah. Oke, di sini Ibu akan memberikan sebuah tugas kelompok yang dimana UKS ini berisi tentang gambar sebuah peristiwa. Untuk kelompok pertama yang di depan dan untuk kelompok yang kedua yaitu di belakang. Ibu beri waktu 15 menit ya, dikerjakan baik-baik. Kalau ada yang tidak dimengerti silahkan tanyakan. Ibu. Oke, silahkan. Jangan untuk tangan untuk teman-temannya. Sudah tadi dulu ya. Oke. Ibu periksa dulu ya tugasnya. Setelah Ibu melihat tugasnya, di sini sudah sangat bagus karena sudah mengandung unsur 5W tambah 1A. Tapi di sini masih ada sedikit kekurangan ya. Jadi Ibu akan memberikan tugas mandiri. Nah, sebagai bahan evaluasi ini, Ibu akan membuat sebuah soal di Google Formulir dan akan Ibu kirimkan pada grup WA ya. Oke. Di sini Ibu ada sedikit motivasi ya. Ya Bu. Kamu tidak perlu menjadi luar biasa untuk memulai, tapi kamu harus memulai untuk menjadi luar biasa. Ini bukan dari Bridgeplan. Oke, jadi hari ini kita telah mempelajari tentang teks berita. Ada yang bisa menyimpulkan apa itu teks berita? Saya Bu. Oke, yang dari silakan. Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai sebuah peristiwa yang faktual dan aktual Bu. Oke, terima kasih ya. Ini berikan tepuk tangan untuk materi isi. Oke, untuk pertemuan hari ini itu cukupkan ya. Jadi yang kurangnya mohon dimaafkan. Bila kita mau hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.